Sosok istri Nabi ini sangat terkenal di kalangan umat Islam. Dia dikenal sebagai istri yang paling dicintai Nabi. Jasa-jasanya terhadap dakwah Islam dan perjuangan Nabi menegakkan Islam tiada duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan kisah Khadijah radhiyallahu anha mulai sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW dengan lisannya sendiri memuji kemuliaan Khadijah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Cukup bagimu 4 wanita terbaik di dunia. Maryam binti Imran ibunda Nabi Isa, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asyah istri Firaun." Hadis riwayat Ahmad, Turmuzi, dan sanadnya disahihkan Syuaib al-Arnaud. Istri-istri Nabi Muhammad SAW adalah wanita mulia di dunia dan di akhirat. Dalam surat Al-Ahzab ayat 6, artinya, Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Ayat tersebut menjelaskan, mereka adalah ibu dari orang-orang yang beriman. Karena itu mereka mendapat sebutan Ummul Mukminin yang senantiasa disematkan di nama-nama mereka. Tak ada umat Islam yang tak mengenali Sayyidah Khadijah binti Khuwailid atas jasa-jasanya menemani dakwah Nabi. Maka, mari menengok sekilas riwayat singkat Sayyidah Khadijah sebelum mengenal Nabi Muhammad SAW. Khadijah binti Khuwailid, wanita mulia istri Nabi Rasulullah SAW yang pertama berimanah dan menemani dakwah Nabi sepanjang hidupnya. Sosok Khadijah sangat terkenal di kalangan umat Islam. Dia dikenal sebagai istri yang paling dicintai Nabi. Jasa-jasanya terhadap dakwah Islam dan perjuangan Nabi Muhammad menegakkan Islam tiada duanya. Imam Al-Hilali dalam buku Ensiklopedia Wanita Al-Qur'an menjelaskan, kisah mengenai Khadijah diabadikan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 207. Hal itu tak lepas dari peran dan kontribusi beliau. Adapun sosok beliau pun banyak diungkapkan pula oleh sejumlah ulama. Imam Al-Hilali menulis bahwa Sayyidah Khadijah berasal dari suku Quraisy, suku yang memiliki kedudukan istimewa di Mekah. Nama Khadijah dikenal dengan sebutan Al-Tahirah, sebagaimana pandangan Imam As-Suyuti. Siapa yang tak mengenal Khadijah sebagai perempuan janda yang mulia? Hampir seluruh masyarakat Makkah mengenal diri dia dan status kejandaannya. Nama lengkapnya adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Dia lahir di Makkah pada 556 Masehi, putri pasangan Khuwailid bin Asad dan Fatimah binti Zaidah. Dari kabilah Bani Asad suku Quraisy, ayah Khadijah dikenal sebagai seorang pemimpin yang populer di kalangan Quraisy. Ayah Khadijah merupakan seorang pengusaha yang wafat dalam pertempuran Fujar. Nasab Khadijah dari pihak ayah berhimpun pada nasab kakek Rasulullah yang keempat, yakni Qusay bin Kilab. Hidup di tengah keluarga kaya, Khadijah dibesarkan dalam kemewahan. Meski mendapatkan warisan dari harta 2 suaminya yang telah wafat, tapi semua kekayaan tersebut tidak membuat seorang Khadijah hanya duduk santai menikmati kekayaan. Kendati sebenarnya kemuliaannya jauh lebih terkenal daripada status janda yang ia sandang. Karena masyarakat Arab termasuk masyarakat dengan budaya patriarki yang sangat tinggi, sehingga status sosial semacam itu kerap menjadi buah bibir. Namun, tidak dengan Khadijah, lantaran kemuliaannya yang jauh melampaui status diskriminatif itu membuat banyak pria, baik lajang maupun duda, menaruh perhatian lebih padanya. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Khadijah adalah seorang pedagang yang kaya raya. Bahkan, dia terkenal sebagai pedagang perempuan yang sukses pada masa itu. Dalam diri Khadijah mengalir darah pedagang karena terlahir dari keluarga pedagang. Ayahnya, Khuwailid bin Asad, adalah pedagang kaya yang disegani kalangan Quraisy.
Sayyidah Khadijah, yang dijuluki perempuan suci oleh kalangan Quraisy ini, adalah sosok yang pintar mengelola keuangan. Ini terbukti ketika orang tuanya meninggal dunia, Khadijah berhasil mengembangkan bisnis keluarga. Ia merupakan salah satu pedagang sukses pada masanya. Menurut buku The Woman of Madinah tahun 1995 karya Muhammad bin Sa'ad, Khadijah memiliki barang dagangan yang lebih banyak daripada dagangan para pengembara Quraisy. Sebelum menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah merupakan seorang janda kaya raya dan terhormat. Baginda Nabi bukanlah satu-satunya pria yang menikah dengan Khadijah, di mana ia pernah menikah sebanyak 2 kali dengan orang yang berbeda. Keduanya juga merupakan laki-laki mulia yang sekufu dengannya. Baginda Nabi adalah orang terakhir yang menemani Khadijah hingga akhir hayatnya. Jauh sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, beliau pernah dikabarkan akan menikah dengan Warakah bin Naufal, namun pernikahan mereka pada akhirnya batal dan tak terjadi. Khadijah akhirnya menikah dengan Hindun bin Al-Nabash atau yang dikenal dengan nama Abu Halal. Sosok Khadijah yang dikenal terhormat ini pun sangat terpercaya di kalangan masyarakat. Ayah kandung Khadijah juga dikenal sebagai pribadi terpandang, baik di tengah kaumnya maupun di tengah masyarakat Makkah. Ayahnya bersekutu dengan Bani Abduddar bin Qusay, yang mana di antara kebiasaan orang-orang Quraisy adalah menikahkan putra mereka dengan orang-orang yang bersekutu dengan mereka. Setelah memiliki anak bernama Halah dan Hindun, Abu Halah meninggal. Kemudian Khadijah menikah kembali dengan Atik bin Abid bin Abdullah al-Makhzumi dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hinda. Pernikahannya dengan Atik bin Aid tidak begitu lama dan berakhir dengan perceraian. Setelah itu, Khadijah tidak menikah lagi untuk beberapa tahun. Setelah lama menjanda kembali, barulah Khadijah mengenal sosok pemuda bernama Muhammad. Layaknya pebisnis perempuan yang sukses, Khadijah juga memiliki karyawan yang bertugas menjual barang dagangannya. Pengalamannya dalam berdagang inilah yang membuat Khadijah mengenal Muhammad yang kala itu masih berusia 25 tahun dan belum memiliki gelar nabi. Dituliskan dalam buku Muhammad, His Life Based on the Earliest Sources tahun 1983, karya Martin Lings. Pada 595 Masehi, Khadijah membutuhkan rekan kerja untuk melakukan transaksi di Suriah. Ia memilih Muhammad bin Abdullah untuk menuntaskan misi dagang Khadijah di Suriah. Bahkan Khadijah bersedia membayar upah Muhammad SAW sebesar 2 kali lipat dari biasanya. Kala itu, Khadijah mengutus salah satu pelayannya yang bernama Maisarah untuk membantu Muhammad SAW. Saat kembali, Maisarah menceritakan cara Rasulullah menjalankan bisnis. Nabi Muhammad SAW berhasil membuat bisnis Khadijah mendapatkan keuntungan 2 kali lipat dari perkiraan awal Khadijah, sehingga membuat Khadijah sangat kagum. Dari misi tersebut, Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar kehormatan Al-Sadiq, artinya yang jujur, dan Al-Amin, artinya yang dipercaya. Mendengar cerita Maisarah ini, serta-merta Khadijah dibuat kagum oleh perilaku mulia Rasulullah SAW. Lalu dia menyampaikan keinginannya untuk menjadikan beliau SAW sebagai suaminya. Mendengar keinginan Khadijah, maka Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para pamannya dan mereka pun menyetujuinya. Kemudian beliau berangkat bersama Hamzah bin Abdul Muthalib untuk meminang Khadijah kepada orang tuanya, dan beliau menikahi Khadijah dengan mahar 20 ekor anak onta. Semasa hidup dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad SAW, Khadijah dikaruniai 4 orang putri dan 2 orang putra, yakni Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah, Abdullah, dan Qasim. Khadijah setia mendampingi perjuangan Rasulullah selama 25 tahun.
Khadijah adalah orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta ajarannya. Khadijah wafat di usia 65 tahun. 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan tahun meninggalnya, Sayyidah Khadijah dikenal sebagai Ummul Husni. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Tujuan adanya cerita sejarah masa lalu adalah untuk kembali mengingatkan kita tentang nilai-nilai kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Jika ada salah-salah dalam penyampaian, mohon saran, kritik dan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.